Saya rasa saya udah nggak sanggup lagi sama Lia, Pak. Karena kesalahan terbesar dia. Ada pasangan-pasangan yang memutuskan menikah karena mereka merasa cocok walaupun masa pacaran mereka belum lama. Punya keberanian mengambil keputusan untuk memilih wanita ini menjadi pendamping hidup saya. Saya bertanya, salah saya apa? Sampai dia nggak mau lagi sama saya. Saudara, ada pasangan-pasangan yang memutuskan menikah karena mereka merasa cocok walaupun masa pacaran mereka belum lama. Namun, ada juga yang memutuskan menikah karena masa pacaran mereka yang sudah lama. Sebenarnya, bagaimana keputusan-keputusan ini dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan mereka? Mari kita saksikan dalam kisah nyata berikut ini. Saya rasa saya udah nggak sanggup lagi sama Lia, Pak. Karena kesalahan terbesar dia yang udah bikin saya emosi dan marah. Maksudnya? Ada apa ini, Pak? Ini kenapa? Coba kamu ngomong. Nih maksudnya gimana? Yongki, dia. Nggak bisa, Pak. Kamu juga nggak bisa begini dong. Mama, kesini sebentar. Apa sih, Pak? Perkara mau makan aja diributin. Kamu nggak lihat aku lagi ngapain di belakang? Kamu ini jadi istri yang bener dong. Kalau suami minta temenin makan, ya temenin. Tinggal makan, tinggal disuapin. Udah kan? Ketika menikah sama suami saya itu ternyata banyak ternyatanya. Saya nggak nyangka gitu, maksudnya walaupun kami berhubungan selama 5 tahun, tapi komunikasi kami itu nggak baik ya, nggak bagus. Terus juga banyak hal-hal yang di luar ekspektasi saya. Jadi contohnya ternyata suami saya itu bisa dibilang anak mami. Jadi ketika tidak dilayani sebagaimana mestinya, saya bisa marah gitu ya. Kayak membuat saya ya, akhirnya saya nggak lagi makan di rumah. Saya cari makan di luar gitu ya. Pak, bisa nggak? Kalau habis mandi, ini handuk ditaruh lagi tempatnya. Jangan di atas kasur. Ya udah sih, kamu beresin aja handuk doang. Bukan perkara handuknya, Pak. Tapi ini udah kebiasaan. Ya, terus kamu maunya apa? Hal-hal kecil sih sebenarnya kalau menurut saya ya, karena saya kan kalau marah, saya itu suara tinggi, do-nya tuh do tinggi, terus kata-katanya tuh kata-kata yang ya banyak kutuk lah ya yang keluar ya. Nah, jadi suami saya kepancing. Nah itu suka sering berantem karena itu gitu. Saya mulai mikir gitu loh, ada apa ya di dalam pernikahan saya gitu. Jenuh banget ya, sia-sia juga ya kayaknya menikah ini kayak begini gitu loh. Dari di rumah saya tidak merasakan rasa aman dan nyaman ya. Akhirnya saya mencari ya, yaitu pergaulan yang buruk pastinya. Sayang, hari ini kita kemana? Pokoknya kamu tenang aja. Kita have fun bareng. Kita senang-senang aja. Kamu nggak usah mikir banyak nih. Pria-pria yang tidak dihargai oleh istrinya, pria-pria yang tidak dilayani oleh istrinya, atau suami-suami yang tidak dilayani istrinya, ya kumpulnya begitu, Pak. Barang yang lu jual, yang tawarin ke gua, saya beli. Waduh, makasih banyak, Bos. Customer saya, ya dia bilang, oke, saya beli produk sama kamu, tapi ada syaratnya, kamu harus ikut pria sejati. Ya nanti Pak, saya bilang, saya janji deh sama Bapak. Nah, tapi pribadi ini juga pribadi yang takut akan Tuhan. Waktu dia salamin sama saya terakhir di depan pintu, kamu tidak berjanji sama saya loh Yongki. Kamu berjanji sama Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Waktu dia salamin, dia sebut Tuhan Yesus, itu hati saya der gitu ya. Seminggu itu saya nggak daftar PSJ. Tapi tidur saya nggak tenang gitu loh. Kayaknya kerja juga nggak bisa. Ya kayak ada sesuatu yang benar-benar membuat saya nggak tenang. Satu ketika udah saya putuskan, saya daftarin.
apa aja sih? Tagihan kredit kamu ini membengkak loh. Kebiasaan ya, kamu udah keseringan begini. Ini kamu lihat. Kamu udah sering banget ya. Totalnya sampai 20 juta. Kamu mikir nggak sih? Aku ini kerja banting tulang dari pagi sampai malam untuk nafkahin kamu. Tapi kamu malah foya-foya. Pak, kan aku udah bilang, aku nggak foya-foya, aku belanja buat kebutuhan rumah tangga kita, dan juga buat kebutuhan aku. Ya biar aku nggak bosen di rumah terus. Tapi kamu udah keseringan begini. Nggak bisa aku biarin. Sekarang kamu beresin pakaian kamu, aku akan antar kamu ke rumah orang tua kamu. Cepat beresin baju sekarang. Pak, Pak. Yongki, dia. Nggak bisa, Pak. Kamu juga nggak bisa begini dong. Kurang baik apa, Pak, selama ini saya? Apapun saya kasih, tapi dia malah bikin saya sangat emosi. Ini gimana ya? Kamu tidak bisa bicarakan baik-baik. Yongki, ada apa? Udah, pokoknya saya mau pulang. Saya udah nggak kuat. Yongki, Yongki, lihat, tolong jelaskan dia ada kamu apa jangan ini? diam aja. Saya bilang saya udah nggak sanggup urus anak mami, anak papi. Saya udah nggak bisa lagi, saya balikin. Apa, Nak? Sebenarnya ada apa? Jelaskan sama ibu. Ada apa? Bicara sama bapak, sama ibu. Dia udah pakai kartu kredit 20 juta. Hah? Lihat, Buat apa 20 juta? itu kebutuhan hidup, Pak. 20 juta itu bukan uang yang kecil, Lia. Bagaimana Yongki nggak marah sama kamu? Gak gampang zaman sekarang cari duit 20 juta, Lia. Sekarang kita mesti bagaimana, Pak? Ini, Pak. Udah dengan pergi nganterin dengan marah, pulang saya ke rumah ngerenung. Tiba-tiba yaitu pengajaran yang dibagikan di dalam Pria Sejati itu mengingatkan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan berhalang. Jadi firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kita sebagai para suami-suami, supaya kita bisa lebih menghargai istri kita. hai istri-istri, tunduklah pada suami. Nah itu, saya juga dulu udah pengen pegang ayat itu kalau istri saya nggak tunduk-tunduk. Ternyata suami-suami simak baik-baik, baca ayat selanjutnya lagi. Ingat, sebenarnya suami-suami harus apa? Hormatilah dan kasihilah istrimu. Jadi kita ambil bagian terlebih dahulu, suami-suami. Harus hormat, harus apa? Mengasihi. Ketika sesi terakhir itu baru saya ngerasain. Itu hadirat Tuhan itu benar-benar menyentuh hati saya. Tiba-tiba saya terjatuh dan saya diingatkan seluruh dosa saya, dan di camp itu saya ngalamin yang namanya penerimaannya. Saya dipeluk oleh pribadi Yesus. Disitulah saya mengenal ada satu pribadi yang menerima saya apa adanya saya. Ketika hidup saya diterima oleh Yesus, saya merasakan damai sejahtera. Disitulah saya mengerti ini yang saya cari selama ini. Karena ketika saya tidak ada uang, saya konflik. Ketika saya ada uang, saya juga konflik. Ternyata Yesus mengingatkan bahwa saya harus undang dia di dalam pernikahan saya, di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya. Disitulah saya baru menerima yang namanya damai sejahtera. Di situ saya sukacita sekali. Saya nggak lagi menjadi pribadi yang takut akan dosa-dosa masa lalu saya gitu. Di saat itu juga saya ngalamin yang namanya sukacita. Kalau Tuhan bisa mengampuni setiap dosa dan pelanggaran saya yang begitu banyak, masa saya nggak bisa ngampunin istri saya? Ampuni aku, Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Saya tanggalkan ego saya nyetir lagi, saya jemput istri saya. Ma, Papa minta maaf. Kemarin Papa sempat emosi sama Mama. Papa janji, Papa nggak akan ngulangin kesalahan Papa lagi, Ma. Iya, Pak. Mama juga minta maaf ya, Pak. Kemarin Mama juga melakukan kesalahan. Papa mau Mama pulang ya sama Papa. Saya minta maaf sama mertua saya. Saya bilang sama istri saya, kondisi saya nggak ada uang, tapi saya mau bertanggung jawab. Saya adalah suami kamu, saya akan bayar utang-utang kartu kredit yang kamu buat itu.
Saya bersyukur ya waktu itu, maksudnya suami saya mengalami pertobatan, suami saya ada di dalam komunitas, saya pun juga ada di dalam komunitas, dan saya bersyukur justru komunitas yang mengubahkan kami gitu loh. Saya yang dulu nggak ngerti gimana cara jadi istri, saya dulu nggak ngerti bagaimana jadi ibu, di dalam komunitas saya diajarin gitu loh, dikasih nasihat, dibimbing ya. Dalam pernikahan ketika saya dan istri mendapatkan juga pengajaran yang sangat penting ya, saya ternyata tahu komunikasi saya adalah rusak. Saya tidak bisa mendengarkan dengan empati buat istri. Jadi waktu istri ngomong juga saya bilang udah nggak usah banyak ngomong dah. Saya udah tahu nih duit gitu. Saya punya pikiran dengan saya kasih uang, istri saya senang udah. Gitu nggak ada masalah. Ternyata istri saya bukan uang, dia cuma minta dia didengerin. Prinsip golden rule adalah kalau kita mau lakukan sesuatu ya, untuk kita minta orang itu lakukan sesuatu sama kita, dia nggak akan lakukan kalau kita belum lakukan sesuatu untuk orang itu. Ya, ini golden rule-nya di dalam firman Tuhan ya. Itu saya hidupi bersama istri saya bilang udah saya mau deh melayani kamu dulu. Masa perkenalan antara pria dan wanita sebelum menikah itu sangatlah penting. Karena di masa itu, masing-masing pasangan waktunya untuk menjajaki dan mengenali siapa pasangannya. Tentu saja, dalam menjalin hubungan, ada batasan-batasan dalam berpacaran. Seperti kita sebagai orang percaya, kita harus menjaga kekudusan. Terlalu terburu-buru untuk memutuskan menikah dapat memiliki banyak resiko di kemudian hari. Nafsu untuk segera menikah terkadang menjadi mengabaikan kita untuk mengenali pasangan kita secara lebih teliti. Apalagi jika selama masa pacaran, biasanya yang ditunjukkan itu hanya yang manis, hanya yang baik, dan saat suami istri masuk ke dalam pernikahan, mereka memasuki pernikahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Menikah tanggal 19 Desember tahunnya 99 dengan seorang pria bernama Tino Wijaya dan kami saling mencinta. Memang dia sebenarnya istri yang saya idam-idamkan itu. Rajin bekerja, pintar cari uang. Saya bangun lebih awal, saya siapin semua keperluannya sampai pakaiannya semua. Dan semuanya baik-baik aja. Sampai pada suatu hari saya melihat perubahan pada suami saya. Pertamanya dia ke ahli gizi, sepertinya dia ingin melangsingkan. Terus dia udah mulai lebih rapi, lebih necis. Terus parfumnya juga, dari gerak-geriknya dia udah beda banget sama suami yang saya kenal dulu. Akhirnya saya keluar bergaul dengan teman-teman lama. Nah, di sanalah saya akhirnya menemukan pekerjaan baru, bertemu oleh seorang wanita yang kebetulan dia adalah pendengar yang baik pada saat itu. Dibandingkan dengan istri saya di rumah yang lebih banyak cerewetnya, mendominasi semua hal, bahkan agak sedikit mendikte saya. Dan juga sepertinya dia tertarik sama saya. Jadi semacam klop lah. Nah di situ saya nyambung. Pertamanya hanya sebatas teman, tapi lama-lama semakin jauh hubungannya. Sebenarnya sih banyak yang aneh, tapi waktu itu tertutup karena rasa percaya saya yang berlebihan. Dan sewaktu saya pulang ke rumah, otomatis perilaku saya di rumah itu berubah. Dan istri saya bisa mencium itu. Nah di saat itulah saya seperti punya keberanian mengambil keputusan untuk memilih wanita ini menjadi pendamping hidup saya. Di situ hati saya hancur. Saya bertanya, salah saya apa? Sampai dia nggak mau lagi sama saya. Tapi dia nggak bisa kasih alasan sama saya. Begitu saya dengar dia sudah
tidak mau lagi sama saya sudah minta maaf, saya sudah berbicara dan saya sudah menjatuhkan harga diri saya. Sampai memohon sama dia jangan tinggalkan saya. Tapi ternyata dia malah berkemas bajunya. Dia bawa satu tas kecil, dia pergi. Setelah itu, saya nggak tahu kabar beritanya. Saya merasakan seperti tidak adil. Kenapa harus saya? Saya benar-benar hancur. Sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Sepertinya dia nggak sayang sama saya. Saya marah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap hari saya hanya menangis. Saya makan menangis, duduk menangis selama 3 bulan. Tuhan, saya pegang janji-Mu. Apa yang Tuhan persatukan tidak dapat dipisahkan manusia. Saya pegang janji Tuhan. Kalau saya boleh alami, Tuhan juga yang kasih jalan keluar. Dan Tuhan janji, saya akan keluar sebagai pemenang. Waktu itu saya dikelilingi sama teman-teman yang baik, yang selalu menguatkan saya, yang selalu berkata, sabar Resli, semua ada waktunya, gak ada pesta yang gak usai. Dan teman saya juga berkata, seperti firman Tuhan, masalah yang saya hadapi itu masalah biasa. Awalnya saya bahagia sekali, sampai pada 1,5 tahun tidak sesuai apa yang saya harapkan, bahkan lebih parah daripada istri saya. Posesifnya dia, ngekangnya dia, dan curiga semua segala hal apa yang saya lakukan sebetulnya saya tidak lakukan, semua dicurigai. Setahun ini terakhir saya udah gak kuat lagi menunggu. Saya akan tinggalkan rumah, saya bawa anak saya. Maka kalau memang Tuhan izinkan, dan saya harus menunggu, saya minta tanda dari Tuhan. Hubungan saya dengan wanita ini kurang lebih di bawah 5 tahun, hampir 5 tahun. Pada proses ini, saya sempat ke rumah teman saya, dan di saat itu saya ngelihat anaknya teman saya yang kebetulan seusia dengan anak saya yang kedua, wanita, perempuan ya. Dia lari peluk papanya, sembari teriak, "Papa, aku sayang kamu." Di saat itulah saya nangis ngelihat, karena saya juga punya anak perempuan yang cantik sama seusia itu, tapi saya sia-siakan dia di rumah. Saya lebih memilih wanita ini. Di saat waktu saya nangis, malamnya saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang saya minta maaf sama Tuhan apa yang telah saya perbuat, yang dimana saya telah menyia-nyiakan anak saya juga dan istri saya. Keesokan paginya saya memberanikan diri untuk telepon istri saya. Saya kaget, pagi-pagi dia telepon. Halo Ma, halo, ini aku. Langsung, Tuhan, ini benar tanda dari Tuhan. Berarti saya harus bertahan. Ma, aku mau pulang ke rumah. Boleh nggak? Secara manusia memang susah, berat. Secara manusia, saya pasti tinggalkan, bunuh diri, pulang ke rumah orang tua, atau mungkin juga menikah lagi, tapi enggak. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat gitu loh. Saya boleh bertahan, saya boleh membesarkan anak saya. Jadi pas suami saya pulang, kita bisa mulai lagi dari awal. Saya tahu perbuatan saya tidak ada satu manusia pun bisa memaafkan. Dan saya tahu istri saya sendiri juga udah tersakiti. Tapi karena Tuhan Yesus menjaga, dia mau menerima saya kembali. Firman Tuhan yang mengatakan apa yang sudah Tuhan persatukan tidak dapat dipisahkan manusia. Dan saya percaya janjinya ya dan amin, dan saya boleh merasakan. Saya sangat menyesal sudah meninggalkan istri saya dulu, ya karena egois dan mungkin hawa nafsu yang pada saat itu di usia saya yang masih muda, saya mengambil keputusan sepihak yang
benar-benar menyakitkan istri saya dan anak-anak saya. Saya percaya suami saya bisa kembali lagi bukan karena kuat dan gagah saya gitu loh. Saya percaya itu Tuhan Yesus kembali lagi bagaimana pemeliharaan Tuhan di hidup saya, campur tangan Tuhan. Tuhan aja mau ampuni saya. Siapa saya orang yang egois mau menang sendiri gitu kan. Saya percaya di dalam pengampunan itu ada pemulihan. Saudara telah menyaksikan 2 kisah nyata dalam tayangan Solusi kali ini. Saya yakin dan percaya, saudara mendapatkan banyak hal-hal yang berharga untuk kehidupan saudara. Untuk melengkapi nilai-nilai penting yang saudara peroleh dari tayangan tadi, saya akan membagikan insight yang berkaitan dengan tayangan kisah nyata kali ini. Saya akan memulai dengan ayat firman Tuhan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Ibrani 13 ayat 40. Beberapa ahli tafsir Alkitab mengatakan bahwa kata mencemarkan atau dalam Alkitab versi bahasa Inggris yang disebut undefiled, dalam bahasa Yunaninya diartikan dengan tanpa noda. Sementara di Perjanjian Baru kata ini diartikan dengan tidak terkontaminasi. Kata jangan mencemari dalam hal ini ditujukan bagi sebuah pernikahan, di mana pasangan suami istri harus tetap menjaga kemurniannya. Dengan kata lain, keintiman antara suami dan istri tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Cukup untuk mereka saja. Itu apa yang saya peroleh dari sumber-sumber tentang pengetahuan Alkitab. Nah, lalu menurut para ahli juga, apa sih yang menjadi contoh tindakan yang termasuk dalam mencemarkan tempat tidur pernikahan? Di antaranya, percabulan. Saat orang-orang yang belum menikah terlibat dalam hubungan seksual, mereka sudah terlibat dalam tindakan mencemarkan karunia seks Allah. 2 orang yang belum diikat oleh pernikahan, namun sudah terlibat dalam keintiman seksual pun adalah bentuk kecemaran. Karena pada dasarnya, Tuhan menghendaki bahwa hubungan tersebut hanya akan bisa dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah terikat dalam pernikahan. Jadi, segala bentuk seksualitas di luar dari pernikahan hanya akan merusak lembaga pernikahan itu sendiri. Lalu, perzinahan. Saat salah satu pihak atau kedua belah pihak ternyata berselingkuh dengan yang bukan pasangannya, tindakan ini disebut dengan perzinahan seksual. Saudara, itulah insight tentang nilai-nilai berharga yang berkaitan dengan tayangan kisah nyata Solusi kali ini. Kamu gugurkan aja anak ini. Dasar anak atau diri. Kamu masih pacaran dengan Brenda gitu? Kamu harus cepatnya membuat surat pengunduran diri. Dan saat ini saya mendorong Anda yang sedang membutuhkan dukungan doa atas pergumulan atau permasalahan yang sedang Anda alami untuk menghubungi tim layanan doa kami. Karena tim layanan doa kami akan siap melayani saudara 24 jam dan mendoakan permasalahan saudara.
Saudaraku, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami untuk tayangan solusi kali ini. Saya percaya Anda mendapatkan hal baik dan berguna melalui tayangan ini. Dan jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.jawaban.com untuk menemukan artikel yang menarik dan pasti akan memberkati saudara. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe semua media sosial kami agar mengetahui update terbaru dari kami. Dan sampai di sini perjumpaan kita. Saya Yeli Vania dan tim Solusi mohon undur diri. Dan selalu ingat saudaraku, bersama Tuhan selalu ada solusi.